rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Siapapun ini memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini ini benar-benar pemerasan. Habib Bahar bin Smith bersama pengikutnya menggeruduk acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PWILS, Jabodetabek di Depok, Jawa Barat, Minggu, 27 Juli 2025. Puluhan masa tersebut datang ke tempat acara di Soneta Record, Jalan Tol Iskandar, Sukamaju, Cilodong, Depok sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Mereka menolak keras pembentukan kepengurusan PWILS Jabodetabek, diduga imbas bentrok penolakan Habib Rizik Syihab di Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu, 23 Juli 2025, lalu. Di depan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras dan Dandim 0508 Depok, Kolonel Infanteri Iman Widiarto, Habib Bahar menyampaikan alasan kedatangannya. Habib Bahar menegaskan, pihaknya menolak keras pelantikan pengurus PWILS Jabodetabek. Mereka mau pengajian silahkan, tapi jangan ada pelantikan, kata Habib Bahar di lokasi. Sebab kenapa? PWILS selama ini mengadu domba, umat dipecah belah, rasis, pengajian dibubarkan, sambungnya. Habib Bahar mengklaim, kedatangannya bersama pengikutnya semata-mata aksi damai. Usai menggeruduk acara pelantikan pengurus PWILS Jabodetabek, Habib Bahar dan pengikutnya mendatangi Mapolres Metro Depok. Wartawan, kalau mau ditimbang cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia, lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Ya. Jadi sekarang bukan lagi masanya saling menghina, mencaci, memaki. Nah, ayo sama-sama kita bersatu. Dan sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang ingin mencoba-coba memecah belah bangsa, siapapun ingin memprovokasi, menebar kebencian sehingga bangsa terpecah belah, umat terpecah belah, ya, siapapun akan saya ratakan. Kita mau ngobrol untuk bagaimana ya? Ayo. Sebentar, Pak. Santai, ayo. Ayo kita ngobrol di mana? Ayo kita ke Polres. Ayo kita ke Polres. Ayo. Apa? Jangan saya. Ayo kita ngobrol. Ayo kita ke Polres. Bahar bin Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang bersitegang, yang berseteru ya antara PWILS dan Habib Bahar ya, seharusnya itu kedua-duanya ini dipertemukan biar tidak seperti ini. Kalau terkesan seperti ini nanti terkesan kisruh ya. Seharusnya pihak pemerintah itu menjembatani antara Habib Bahar dan juga Ketua PWILS ya, Gus Abbas Buntet ya, sehingga apabila kedua orang ini bertemu kan bisa bermediasi apa yang diinginkan Habib Bahar dan apa yang diinginkan oleh para anggota-anggota PWILS ini, sehingga terkesannya itu citranya itu tidak saling konfrontasi ya, tidak terjadi. Takutnya nanti kalau hal-hal seperti ini itu dibiarkan ya, akan terjadi seperti di Jawa Tengah yang kemarin. Itu awal-awalnya kan juga seperti ini, ada gesekan, tetapi
pihak panitia juga yang di Pemalang itu ya, pihak panitia penyelenggara itu tidak sadar akan hal tersebut, menganggap sepele. Akhirnya terjadilah seperti itu. Seperti hal yang ini ya, Habib Bahar sampai mendatangi kantor ya ataupun tempat PWLS ketika ingin melakukan baiat ataupun perekrutan anggota ya. Tetapi aparat itu dalam hal ini sigap ya, sehingga apa yang dilakukan Habib Bahar bersama konco-konconya ataupun jamaahnya untuk membatalkan pelantikan anggota PWLS ini bisa dicegah. Sebenarnya hal ini ya, momen seperti ini itu harusnya itu langsung saja diketemukan antara Habib Bahar dan orang-orang PWLS yang ada di situ. Maksudnya itu dimediasi, dipertemukan di ruangan ya, sehingga kedua kubu ini bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing ya. Dan mungkin juga bisa nantinya bisa diatur, bisa buat perjanjian hitam diam, sehingga apa yang dilakukan PWLS dan kelompok-kelompoknya Habib Bahar ini nantinya tidak berseberangan. Kalaupun berseberangan, kan enak, tinggal nanti kalau bila ada satu kelompok yang melakukan kerusuhan itu langsung saja diamankan biar kejadian-kejadian seperti di Jawa Tengah itu tidak terulang kembali ya. Video barusan itu mendapatkan respon ya, entah itu respon atau mungkin bertepatan dengan apa yang disampaikan Habib Bahar tentang hal ini, tentang penggerutukan ke markas PWLS, itu bertepatan dengan ucapan-ucapan Gubernur Jawa Barat yang saat ini dipegang oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng. Di akhir video nanti kita reaksi bersama ya, apa yang dilakukan Habib Bahar terhadap kelompok-kelompok PWLS yang baru saja ya, ingin melakukan pelantikan anggota-anggotanya. Dan ucapan apa yang akan disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini ya, sebagai Gubernur Jawa Barat yang mengatakan semua orang yang hadir ke Jawa Barat itu harus tunduk patuh terhadap peraturan dan budaya Jawa Barat. Ini berseberangan ya. Kemarin yang mengatakan bahwa apabila Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, pihak-pihak dari Habib Bahar ini mengatakan bahwa akan terjadi sampai membawa entah itu agama, entah itu budaya sampai di bawah ya. Nanti akan dirubah seperti ini. Tetapi kenyataannya bagaimana? Mari kita simak bareng-bareng kembali ya, apa yang akan disampaikan. Momennya pas ya, momennya pas antara kejadiannya Habib Bahar yang melabrak pelantikan PWLS dengan apa yang akan disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Monggo disimak bareng-bareng videonya. Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Nah, kenapa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana muslim, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, mungkinnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah pengaruh oleh mereka. Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila.
Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Jelas ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Memang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Istilah ini mengibaratkan ya, apabila kita mendatangi atau bermukim atau bermigrasi atau berpindah dari tempat satu ke tempat lain ya, kita itu harus mengikuti adat istiadat ataupun tata cara tempat yang baru yang akan kita huni ya. Dan kita tidak bisa memaksakan kehendak kita mengadopsi atau membawa kebiasaan kita yang lama di tempat baru ke tempat yang baru ya, dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Itu bisa menimbulkan gesekan-gesekan seperti apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu banyak oknum-oknum orang-orang ya yang ingin membawa ataupun memaksakan kehendaknya terhadap mungkin suatu daerah ya untuk mengikuti tata cara apa yang dilakukan dari golongan itu ya, sehingga kadang-kala sampai menghilangkan kebudayaan yang ada di tempat tersebut ya. Jadi sebagai tamu, ibaratnya sebagai tamu itu kita itu nggak boleh ya, nggak boleh menguasai apapun yang ada di tempat tersebut. Jadi seyogianya sebagai orang baru, sebagai tamu, kita itu harus patuh tunduk dengan konsekuensi apapun yang dilakukan, tata cara apapun yang ada di situ, bahkan dengan apa ya, dengan budaya-budaya yang ada di situ. Jadi apabila kita memaksakan akan terjadi gesekan nantinya ya. Seperti di awal video ada Habib Bahar yang melarang pelantikan anggota PWILS. Itu merupakan pemaksaan ya. Karena apa? Mungkin PWILS itu sudah terdaftar di badan hukum ya. Sehingga apa yang dilakukan PWLS, entah itu dalam acara, entah itu pelantikan, itu sudah legal, bukan ilegal lagi, sudah legal. Jadi dalam hal ini Habib Bahar mungkin kurang pas ya, apabila melarang pelantikan anggota-anggota PWLS yang baru. Dan apabila Habib Bahar ini ingin apa ya, ingin menyampaikan pendapat, itu seharusnya dengan sopan melayangkan surat, ingin bertemu dan ingin membahas, mungkin kurang setuju dengan berdirinya PWLS yang seperti disebutkan sebagai kelompok-kelompok yang selama ini memecah belah anak bangsa. Ini seru untuk disimak ya. Dulu ada kelompok organisasi massa juga, ormas massa yang kala itu dibubarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu FPI. Yang kala itu memang ya di setiap bencana, di setiap ada kegiatan apapun itu pasti ada anggota-anggota FPI. Tetapi kadangkala organisasi ini ya selalu bikin gaduh, selalu bikin mungkin orang kurang tenang ya. Sehingga sampai mendapatkan kritik dari mungkin dari orang-orang yang nggak sepaham dengan organisasi FPI waktu itu ya, sehingga dibubarkan, dibekukan juga ya, dan terlarang untuk berdiri kembali. Tetapi sekarang eksis lagi dengan nama baru. Nah, jadi sama ya. Sebenarnya organisasi seperti ini
itu bisa ditertibkan ya oleh pihak pemerintah ya, sehingga takutnya terjadi gesekan-gesekan dan menimbulkan kerusuhan, itu saja. Dan yang paling penting itu pihak-pihak yang berwenang ini bisa menjembatani ya kedua belah pihak ini, antara Habib Bahar dan anggota para senior-senior atau pendiri ataupun dedengkotnya para FPI, sehingga hal-hal seperti yang sekali lagi yang sangat disayangkan, yaitu ketika ada acara pengajiannya Habib Rizik di mana itu, di Jawa Tengah, itu terjadi bentrok berdarah seperti itu. Sahabat santri dimanapun Anda berada ya, terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga video ini bisa membuat kita lebih bisa menahan diri, menyampaikan pendapat, menyampaikan unek-unek yang mungkin unek-unek itu ya gak sepaham dengan orang yang ingin kita ajak diskusi ya. Jadi apabila ingin mengutarakan pendapat, tentukan tempatnya, kita bermusyawarah, karena negara kita itu negara yang lahir karena musyawarah. Jadi alangkah baiknya sebagai sesama anak bangsa itu kita itu rukun akur ya, bersatu padu dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Buat sahabat santri dimanapun Anda berada, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tombol loncengnya juga jangan lupa diaktifkan. Biar apa? Biar setiap channel ini upload video terbaru, adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Terima kasih sahabat santri, dan mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak teringat, karena ini cuman reaksi saya, ungkapan perasaan saya. Apabila ada kata-kata saya yang terkeliru dalam reaksi video ini, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus Indonesia, tetap semangat.